Selamat malam pemirsa. Satu minggu sudah berlalu dan dalam satu minggu ini pula peristiwa terus bertambah. Bersama saya dalam acara After Hours with Helmi Yahya. Dan kita lihat tabel di belakang saya, angka-angka penderita corona, angka-angka kesembuhan dan angka-angka yang terpaksa meninggalkan kita karena corona terus bertambah, ya belum terlalu melandai. Oleh karena itu malam ini kita akan melaksanakan pembicaraan yang hot, ya, yang kita harapkan akan banyak memberikan perspektif kepada kita. Bersama seorang tokoh yang sangat berwenang, kita akan bicara apakah ini konspirasi dan bagaimana masalah vaksin. Inilah Direktur Lembaga Biologi Molekular Eijkman, Profesor Dr. Amin Subandrio. Malam Pak Amin. Malam. Elbow. Silakan Pak. Terima kasih sudah menyempatkan diri menjadi tamu saya pada malam ini. Wah, terima kasih, suatu penghargaan buat saya. Sehat Pak Amin? Alhamdulillah. Gimana, sehat Bang Hilmi? Doakan terus sehat Pak. Saya agak parno juga sebenarnya gitu ya. Harus Waduh. berpikir positif, sehat. Oh sangat. Saya pikir bagian dari berpikir tidak boleh stres dan penuh dengan harapan juga menjadi terapi yang baik ya Prof. Betul. Baik, kita melihat angka yang convicted hari ini 3.891, tapi bagusnya juga yang sembuh 4.000-an. Ya, jadi lebih baik. Tapi angka ini masih bukan angka yang baik untuk kita ya, Prof. Bagaimana menurut Prof? Tergantung kita lihatnya dari mana. Kalau kita melihat dari banyaknya orang OTG, katakanlah tanpa gejala yang terdeteksi, ya itu bagus. Nah, artinya dengan bagus justru. Dengan semakin banyaknya tes yang dikerjakan setiap hari, kita akan berhasil mendeteksi orang-orang yang membawa virus, tapi gejalanya tidak ada. Yang kalau tidak dilakukan tes, kita tidak tahu. Ya, itu satu sisi. Jadi bahwa kita bisa mendeteksi orang-orang yang membawa virus, itu satu hal yang sangat bagus untuk tadi testing, tracing, dan tentu treatment kalau diperlukan. Ya. Tapi di sisi lain kita juga bisa melihat yang berkontribusi di situ juga ada memang orang-orang yang sakit. Jadi harusnya yang positif itu kita mesti melihat berapa yang tanpa gejala, berapa yang memang secara klinis ada gejala dan kemudian berkembang menjadi full blown gitu ya, artinya kasus yang betul-betul terjadi harus dirawat dan sebagainya. Ya. Tapi Prof, tadi saya mengatakan ini angka yang ya dalam situasi yang sangat memprihatinkan ini ada juga yang sedikit menggembirakan karena yang sembuh lebih banyak daripada yang convicted ya hari ini. Bagaimana komentar Prof? Ya, saya baru baca misalnya di Jawa Timur jumlah orang yang harus diisolasi di hotel itu juga menurun. Ya, jadi Ibu Wali Kota, Ibu Risma memutuskan untuk ya, hotel-hotel yang tadi disediakan untuk merawat orang-orang yang harus diisolasi itu akan dikurangi. Itu berarti berita bagus kan? Ya, kita berharap. Ya, terus Prof. Nah, tapi kita mesti lihat yang di rumah sakit. Sekali lagi nih, saya ngajak yang lihat rumah sakit nih. Apakah kapasitas rumah sakit ini sudah penuh? Ya. Karena di Jakarta aja kita sering melihat orang masih cari tempat tidur untuk merawat pasien COVID ini susahnya bukan main. Dia mesti keliling Jakarta dulu baru dapat. Tapi kita berharap berita baik akan makin banyak di hari mendatang. Prof, ini sesuatu yang menarik. Di masyarakat itu mereka bicara tentang teori konspirasi. Ya, jadi siapa dengan siapa? Nah itu sebelum itu kita lihat ada tayangan berikut ini. Ya.
datanya untuk pengembangan vaksin COVID-19. Ya, saya tanya kepada Profesor ini kan ahli mikrobiologi. Ya. Dan sekarang memimpin satu lembaga yang melakukan riset untuk mendapatkan vaksin merah putih ya, Prof ya. Betul. Semoga menjadi obat yang sangat baik bagi kita untuk mencegah. Ya. Percaya Profesor dengan teori konspirasi? Sejauh ini saya tidak punya bukti yang bisa mendukung konspirasi. Artinya kalau kita mau lihat lebih luas lagi sebetulnya, apakah konspirasi itu terbatas pada penempatan chips di vaksin ya? Ataukah konspirasi yang lebih hulu lagi, konspirasi awalnya dari pandemi ini? Awalnya dari pandemi ini? Ya kan? Kan banyak yang menyebutkan ini terima kasih Karina. Terima kasih. Nah itu juga konspirasi kan? Nah, jadi memang banyak sekali teori-teori konspirasi yang dilemparkan gitu sejak awal sekali yang menyebutkan bahwa pandemi ini adalah by design, sehingga nanti akan menguntungkan perusahaan vaksin, perusahaan obat dan sebagainya. Emang jadi di belakang itu ada skenario ekonomi yang lebih besar. Sekelompok orang tertentu, elit. Ada yang menyatakan demikian. Tapi kami sebagai microbiologist, sebagai virologist, kalau mencermati artinya data yang ada, yang objektif ya, kita belum menemukan bahwa ada konspirasi pertama, apakah ini virusnya man-made. Karena apa? Man-made, dibuat oleh manusia, Kadang kan dulu kan ada teori ini virusnya dibuat dulu, didesain di somewhere, di tempat mana, kemudian dibawa. Ada yang mengatakan ada yang dibuat di Wuhan, di China, ada yang di Amerika, ada lagi yang di Israel. Itu saya baca tuh artikelnya, Prof. Ya itu. Tapi sebetulnya zaman sekarang kita akan sangat mudah untuk melihat virus itu apakah memang dikonstruk secara sengaja, ataukah terjadi secara random. Ya. Artinya sekarang kita bisa men-sequence, artinya membaca sequence rangkaian informasi genetik dari virus itu dengan sangat mudah dalam satu. Bisa ketahuan apakah man-made, apakah natural ya? Dari pola perubahannya dibanding dengan yang sebelumnya, pola mutasi misalnya. Kalau terjadi secara alami, dia secara acak, random terjadinya. Kemudian terjadi proses seleksi yang mutasi yang tidak menguntungkan virus akan menyebabkan virusnya mati. Kalau mutasi itu menguntungkan si virus, maka dia akan survive. Nah, jadi itu terjadi berulang-ulang ya secara random dan acak. Tapi kalau ini dikonstruk oleh manusia, maka mutasi itu pasti akan patternnya ada polanya. Ada polanya. Tapi menurut penelitian sampai saat ini, yang mana tuh? Apakah ini man-made, diciptakan oleh manusia? Apakah ini natural? Saat ini kita masih melihat bahwa mutasi terjadi secara acak. Secara acak, random. Secara random. Belum bisa disimpulkan. Belum bisa dikaitkan bahwa ini tadi kecurigaan kita adanya konspirasi atau mutasi yang by design ya. Dan kalau itu ketemu pun akan bisa dilacak. Ya. Prof, sambil makan Prof, sampai lupa. Saya mau izin buka face shield, barangkali jarak kita juga cukup aman ya Prof. Syaratnya berapa? 2 meter nih? 2 meter, 1,5 meter lebih. Udah aman ya. Saya mau izin, kalau nggak kita nggak bisa makan nih Prof. Ya. Oke, silakan. Silakan. Profesor dari tadi nggak makan saya lihat. Kenapa? Nggak makan dari tadi. Oh, makan. Ini enak banget loh Prof. Betul. Luar biasa ini. Ada yang mungkin bagus untuk mencegah COVID atau apa nih Prof? Ini seafood? Seafood bagus. Tomat bagus, vitamin C. Ya, vitamin C. Ya. Salah satu, apa yang kita butuhkan untuk ini ya Prof ya? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Meningkatkan daya tahan tubuh. Termasuk minuman kita. Ya, jadi kalau Prof nggak mau menikmatin makanan, saya pikir minuman ini juga vitamin semua nih Prof ya. Betul, ini vitamin C-nya bagus. Ini
buah naga ya. Iya, buah naga. Ya. Oke, Prof, silakan kalau mau menikmati hidangan. Ya, Ini ya. memang udah disediakan untuk kita oleh waiter tadi, Karina yang cantik. Prof, bisa menangkapin apa tadi statementnya dari Bill Gates? Ya, Karena Bill Gates itu beberapa tahun yang lalu mengatakan bahwa suatu saat manusia akan dikuasain oleh sesuatu yang ada hubungannya dengan virus ini, Prof. oh betul. Jadi sejak berapa dekade, ya 1-2 dekade, kita sudah memprediksi bahwa satu pandemi di masa depan itu disebabkan lebih mungkin oleh virus. Yang kedua, virus itu sifatnya zoonotik. Zoonotik itu artinya asalnya dari hewan. Nah, dari zoonotik, ya, oke. Zoonotik. Yang ini juga sebenarnya kan kita cermati sebetulnya asal muasalnya si virus ini, virus corona, itu adalah intinya virus yang banyak di hewan. Ada 200 jenis virus corona di dunia ini. Sebagian besar ada di hewan. Hanya 7 diantaranya sekarangnya jadi 7, tadinya cuma 6, yang menyebabkan gangguan pada manusia. Orang tentu bertanya, kenapa kok semakin banyak manusia yang terkena virus yang dari hewan liar? Ya, kita lihat faktanya sekarang, orang banyak punya pet. Punya pet? Ya, hewan liar. Apakah itu ular, tikus, iguana. Bahkan ada yang memakannya. Nah, yang kedua, yang mengkonsumsi. Dulu dituduh karena mengkonsumsi kelelawar lah ya, Prof. Ya, sekarang masih banyak. Yang ketiga, pemukiman. Karena jumlah orang makin banyak, mereka cari lahan, mereka bikin perumahan dekat hutan atau bahkan membuka hutan. Ya. Sehingga interaksi antara hewan liar dengan manusia semakin erat. Prof, sebelum kita komersial break, hewan apa aja, Prof, yang diindikasi bisa menjadi carrier bagi virus ini yang menular ke manusia? Awalnya kelelawar. Kelelawar, ya. Oke. Kemudian kelelawar itu menginfeksi hewan-hewan lain, termasuk mungkin tikus hutan, ferret, kemudian tenggiling. Tenggiling. Oke. Bahkan juga hewan-hewan lain yang dekat dengan manusia seperti sapi itu juga bisa. Gajah. Itu juga bisa menjadi host perantara. Kalau kucing sama anjing yang dipelihara. Yang dipelihara oleh manusia? Memang ditemukan di beberapa kasus ya, kucing dan anjing piaraan di rumah terinfeksi. Bisa terinfeksi. Dan bisa juga menular kepada manusia? Secara teoritis bisa. Oke, Prof, kita makan dulu dan jangan kemana-mana pemirsa, kita akan segera kembali. Lebih banyak lagi yang kita bahas setelah yang berikut ini. Kita akan bahas vaksin. Sudah di mana perkembangan vaksin di Indonesia? Oke, terima kasih.